Halo pemirsa, sorotan dunia sepekan kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global. Bersama saya Tia Radianti dan inilah sorotan dunia sepekan selengkapnya. Kami awali dengan informasi Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Ketua Dewan Energi Nasional Bahlil Lahadalia untuk menghentikan impor bahan bakar minyak hingga mencapai swasembada energi nasional. Salah satu program prioritas Presiden Prabowo adalah menyangkut kedaulatan energi, ketahanan energi, dan kemandirian energi menuju swasembada energi. Ketua Dewan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan hal tersebut sekaligus menyebutkan 4 arahan utama dari Presiden Prabowo Subianto. Pertama, menjaga kedaulatan energi nasional tanpa intervensi pihak manapun. Kedua, memperkuat ketahanan energi nasional yang dimana cadangan BBM Indonesia saat ini hanya untuk kebutuhan 21 hari akan ditingkatkan hingga 3 bulan melalui pembangunan fasilitas penyimpanan atau storage. Ketiga, mendorong kemandirian energi dengan menekan ketergantungan impor BBM yang saat ini masih mencapai lebih dari 30 juta kiloliter per tahun, baik untuk solar maupun bensin. Sehingga nantinya adalah mewujudkan swasembada energi sebagai tujuan akhir pembangunan sektor energi nasional. Kita tahu semua bahwa salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo adalah menyangkut dengan kedaulatan energi, ketahanan energi, swasembada energi, yang salah satu instrumen negaranya adalah arah kebijakan roadmap yang dibangun bersama-sama dengan DEN. Kita tahu bahwa ketahanan energi kita hanya 21 hari, dan ini kita akan up menjadi 30 hari, menjadi 3 bulan, dan ini pasti kita akan membangun storage. Kita tahu kita hari ini masih impor BBM kurang lebih sekitar 30 juta lebih kiloliter baik solar maupun bensin, dan yang keempat itulah swasembada. Roadmapnya sudah selesai dan sekarang tahapan sudah mulai membangun untuk bagaimana kita bekerja sama dengan negara mana, dan organisasinya sudah hampir rampung selesai juga. Bahlil menambahkan, roadmap kebijakan energi nasional kini juga telah disusun dan memasuki tahap implementasi, termasuk kerjasama dengan sejumlah negara serta penguatan organisasi pendukung. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan menerima kunjungan Presiden Pakistan Asif Ali Zardari di Istana Qasr Al Bahr Abu Dhabi. Pertemuan tingkat tinggi ini membahas penguatan hubungan bilateral termasuk kerjasama perdagangan ekonomi dan keamanan regional. Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan menggelar pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Pakistan Asif Ali Zardari di Qasr Al Bahr Abu Dhabi pada Selasa 27 Januari 2026. Rekaman menunjukkan kedua pemimpin negara berbincang dalam suasana formal, didampingi delegasi tingkat tinggi dari masing-masing negara. Menurut kantor berita resmi UAE, WOM membahas berfokus pada upaya memperkuat hubungan bilateral, khususnya di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Kerjasama ini diharapkan dapat mendukung tujuan pembangunan bersama dan memberikan manfaat bagi kedua negara. Kedua presiden juga bertukar pandangan mengenai berbagai perkembangan regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama. Mereka menegaskan pentingnya mendorong perdamaian dan stabilitas melalui dialog serta solusi diplomatik demi keamanan kawasan dan global. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Zardari menegaskan kuatnya hubungan antara Pakistan dan Uni Emirat Arab. Ia menyoroti perkembangan positif kerjasama bilateral serta keinginan Pakistan untuk terus memperluas kemitraan, khususnya di bidang ekonomi. Kunjungan Presiden Pakistan ke Uni Emirat Arab jadwalkan berlangsung selama 4 hari. Selama kunjungan ini, Presiden Zardari didampingi delegasi tingkat tinggi untuk menjalani serangkaian agenda diplomatik intensif di UAE. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sebuah insiden penembakan di Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat kini menimbulkan gejolak politik di Washington. Kematian seorang warga sipil yang secara sah memiliki senjata dalam konfrontasi dengan petugas federal memicu debat di kalangan Partai Republik, sekaligus menantang posisi Presiden Donald Trump terkait amandemen kedua.
Alex Preti menjadi orang kedua yang tewas ditembak petugas federal di kota Minneapolis bulan ini. Insiden terjadi saat operasi penegakan hukum federal di kawasan perkotaan Minneapolis. Awalnya administrasi Amerika Serikat menyebut Preti bertanggung jawab atas kematiannya sendiri karena membawa senjata api secara sah saat berhadapan dengan petugas. Pernyataan ini langsung menuai kecaman dari sejumlah tokoh Partai Republik dan aktivis hak senjata yang menilai narasi tersebut bertentangan dengan semangat amandemen kedua Konstitusi Amerika Serikat. Berbagai kalangan menuntut penyelidikan menyeluruh dan transparan atas penembakan tersebut, serta menyoroti ketidakkonsistenan sikap sebagian politisi dalam membela hak kepemilikan senjata. Hingga saat ini, insiden ini belum mengubah kebijakan senjata nasional. Namun kasus ini muncul di tengah ketegangan politik dan perombakan pejabat keamanan oleh Presiden Trump, seiring diperketatnya operasi penegakan imigrasi. Menjelang tahun pemilu paruh waktu, sejumlah pengamat menilai kontroversi ini berpotensi menjadi beban politik bagi Partai Republik, terutama di tengah meningkatnya keraguan publik terhadap kebijakan imigrasi pemerintah. Menanggapi kontroversi tersebut, Gedung Putih menegaskan, Presiden Donald Trump tetap menjadi pendukung kuat amandemen kedua. Namun Gedung Putih juga mengingatkan bahwa membawa senjata saat berhadapan dengan aparat penegak hukum meningkatkan risiko terjadinya penggunaan kekuatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menegaskan bahwa Eropa tidak mampu mempertahankan dirinya sendiri tanpa dukungan militer Amerika Serikat. Pernyataan itu disampaikan di hadapan para anggota Parlemen Uni Eropa di Brussels di tengah meningkatnya perdebatan soal kemandirian pertahanan Eropa. Dalam pidatonya, Mark Rutte menyatakan bahwa Uni Eropa atau kawasan Eropa tidak akan mampu bertahan jika harus berdiri tanpa Amerika Serikat. Ia menegaskan, Eropa dan Amerika saling membutuhkan, terutama dalam kerangka pertahanan NATO. Rutte menyebut tanpa kehadiran Amerika Serikat, Eropa akan kehilangan jaminan keamanan utama, yaitu payung nuklir AS. Menurutnya, jika Eropa benar-benar ingin berdiri sendiri, anggaran pertahanan tidak cukup hanya 5% dari produk domestik bruto, namun harus meningkat hingga 10%, termasuk membangun kapasitas nuklir sendiri. Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan internal NATO, menyusul sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang sempat mengancam akan mengambil alih Greenland. Rutte menutup pernyataannya dengan sindiran, bahwa tanpa Amerika Serikat, Eropa akan kehilangan penjamin terakhir kebebasannya dan mengucapkan good luck kepada pihak-pihak yang yakin Eropa bisa bertahan sendiri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemadaman listrik besar-besaran melanda ibu kota Greenland, Nuuk pada Sabtu 24 Januari 2026. Seluruh kota dilaporkan gelap gulita setelah terjadi insiden yang memutus pasokan listrik. Sejumlah infrastruktur penting termasuk layanan polisi dan internet ikut lumpuh akibat pemadaman ini. Sebuah insiden dilaporkan memicu pemadaman listrik total di kota Nuuk, ibu kota Greenland pada Sabtu 24 Januari 2026. Akibatnya sebagian besar kota dilanda kegelapan total. Rekaman dari lokasi menunjukkan jalanan kota tanpa penerangan, warga dan pengendara terpaksa mengandalkan lampu kendaraan dan senter untuk beraktivitas. Sejumlah pengunjung restoran tampak duduk dalam kondisi gelap tanpa listrik. Otoritas setempat menyebut pemadaman dipicu oleh sebuah kecelakaan. Insiden ini memutus pasokan listrik bagi hingga 19.000 warga dan juga melumpuhkan infrastruktur penting, termasuk saluran telepon polisi serta layanan internet. Perusahaan energi milik Greenland, Nukies Yorvit, menyatakan saat ini tengah melakukan penelusuran gangguan untuk memulihkan pasokan listrik ke jaringan. Pemadaman ini terjadi di tengah memanasnya dinamika politik internasional terkait Greenland. Sebelumnya, wilayah ini menjadi sorotan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa kepentingan keamanan Amerika atas Greenland. Trump juga sempat mengumumkan tarif terhadap 8 negara Eropa setelah penempatan pasukan di Greenland. Namun tarif tersebut dicabut usai pembicaraan dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte. Meski ketegangan diklaim mereda, para pemimpin Eropa tetap menggelar pertemuan darurat di Brussels. Dalam pidatonya juga di Forum Ekonomi Dunia Davos, Trump menyatakan tidak akan mengambil Greenland dengan kekerasan namun menekankan tekanan politik terhadap Eropa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia resmi terlibat dalam Board of Peace, sebuah forum internasional yang dibentuk untuk mendorong upaya perdamaian di Gaza dan Palestina. Dalam rapat kerja Menteri Luar Negeri bersama Komisi 1 DPR RI, Sugiono menjelaskan keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace yang merupakan bagian dari upaya dalam mendorong perdamaian di Gaza dan Palestina. Forum tersebut dibentuk atas inisiatif negara-negara yang tergabung dalam Group of New York dengan tujuan melibatkan Amerika Serikat dalam proses penyelesaian konflik. Sugiono menegaskan meski Palestina tidak menjadi anggota Board of Peace, tujuan utama forum ini tetap untuk menciptakan perdamaian dan mendukung proses rekonstruksi Gaza. Ia juga memastikan arah kebijakan luar negeri tetap konsisten mendukung solusi dua negara serta kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Dari awal Board of Peace itu didirikan atas permintaan negara-negara
yang tergabung di dalam Group of New York untuk melibatkan Amerika. Dan ini merupakan satu langkah yang konkret ya, yang menurut kita real untuk bisa dilakukan. Posisi Indonesia dan negara-negara lain adalah untuk memastikan bahwa Board of Peace ini tetap berjalan pada tujuan utamanya, ya. Karena Board of Peace ini sendiri lahir dari upaya untuk menciptakan perdamaian di Gaza dan Palestina. Saya kira itu. Dari Jakarta, Fani Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace tidak disertai kewajiban iuran keanggotaan. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace tidak disertai dengan kewajiban iuran keanggotaan. Sugiono menyebut keanggotaan Board of Peace bersifat undangan dan juga setiap negara yang diundang otomatis menjadi anggota selama 3 tahun. Partisipasi pembiayaan juga dilakukan secara sukarela sesuai dengan kesiapan masing-masing negara, tanpa adanya kewajiban pembayaran tertentu. Ia juga menjelaskan kontribusi yang juga diberikan Indonesia difokuskan untuk mendukung upaya perdamaian dan juga proses rekonstruksi Gaza. Hal tersebut sekaligus menegaskan komitmen Indonesia dalam diplomasi perdamaian tanpa membebani keuangan negara di luar mekanisme yang telah ditetapkan. Presiden memutuskan untuk ikut berpartisipasi. Jadi gini, ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya bahwa pembentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza pada khususnya dan Palestina, termasuk upaya rekonstruksi. Terus rekonstruksi ini siapa yang bayar? Kan seperti itu. Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Kan seperti itu. Oleh karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ. Yang tentu saja ada keuntungan lain, yaitu merupakan anggota tetap dari Board of Peace. Tidak ada. Itu semua negara yang diundang itu entitled untuk menjadi member selama 3 tahun. Itu bunyi charternya. Jadi kalau misalnya ikut berpartisipasi yang 1 miliar, itu artinya dia permanen. Dari Jakarta, Fani Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Ketegangan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian memuncak di Minneapolis. Kedua pihak sama-sama mengklaim posisi moral setelah seorang warga sipil tewas ditembak agen federal di tengah operasi penindakan imigrasi. Dalam konferensi pers terpisah, Gubernur Minnesota Tim Walz mengecam tindakan agen federal. Ia menyebut pemerintah pusat sebagai kekuatan yang terlalu dominan dan mengancam keselamatan warga. Walz merujuk pada kematian Alex Pretty, seorang perawat rumah sakit veteran yang tewas ditembak saat insiden penegakan hukum imigrasi di Minneapolis. Di sisi lain, pejabat patroli perbatasan Greg Bovino menyalahkan Pretty. Ia menyatakan korban telah menginterupsi operasi penegakan hukum dan membawa senjata. Namun rekaman video warga yang ditinjau Associated Press menunjukkan Pretty hanya memegang telepon saat menghampiri agen. Pretty diketahui memiliki izin resmi untuk membawa senjata api tersembunyi, namun senjata itu baru ditemukan setelah terjadi pergulatan sebelum agen melepaskan tembakan. Keluarga Pretty menyatakan mereka sangat terpukul dan marah atas pernyataan pejabat federal yang mereka nilai penuh kebohongan dan mencemarkan nama korban. Gubernur Walz mendesak Presiden Donald Trump untuk segera menghentikan operasi tersebut dan menerapkan kebijakan imigrasi yang manusiawi dan terarah. Sementara itu, Gedung Putih justru menyerang balik Walz dengan menuduhnya tidak mendukung penegakan hukum dan memicu aksi protes. Dalam konferensi pers federal, pejabat ICE menyebut seorang agen kehilangan sebagian jari akibat digigit saat bentrokan dengan protester. Menurut mereka, kekerasan ini dipicu retorika politik lokal. Hingga kini, penyelidikan atas penembakan Pretty masih terus berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan dokumen jaminan keamanan Amerika Serikat untuk Ukraina telah 100% siap untuk ditandatangani setelah serangkaian pembahasan intensif yang melibatkan beberapa pihak. Berbicara kepada jurnalis saat kunjungan ke Vilnius, Lithuania, Zelensky menyebut Ukraina kini menunggu penetapan tanggal penandatanganan oleh para mitra. Setelah ditandatangani, dokumen jaminan keamanan tersebut akan diajukan ke Kongres Amerika Serikat dan Parlemen Ukraina
Untuk proses ratifikasi, Zelensky juga menegaskan target Ukraina untuk menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2027 yang menurutnya merupakan jaminan keamanan ekonomi. Pembahasan terkini digelar di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dan disebut sebagai format trilateral yang jarang terjadi karena melibatkan perwakilan diplomat serta militer dari Ukraina, Amerika Serikat, dan Rusia. Meski demikian, Zelensky mengakui masih terdapat perbedaan mendasar antara posisi Ukraina dan Rusia, terutama terkait isu wilayah. Zelensky menegaskan keutuhan wilayah Ukraina tidak dapat ditawar dan harus sepenuhnya dihormati. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin diketahui telah melakukan pembahasan dengan utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kremlin menyatakan kesepakatan damai hanya mungkin jika Ukraina menarik pasukannya dari wilayah timur yang diklaim Rusia. Zelensky menyebut Amerika Serikat berupaya mencari titik kompromi, namun menekankan semua pihak harus siap untuk melakukan kompromi. Putaran pembahasan berikutnya dijadwalkan kembali digelar di Uni Emirat Arab pada 1 Februari mendatang dengan agenda militer dan ekonomi, termasuk kemungkinan gencatan senjata sebelum kesepakatan akhir. Hingga kini, belum ada kesepakatan final terkait pengelolaan PLTN Zaporizhia, fasilitas nuklir terbesar di Eropa yang saat ini dikuasai Rusia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menjelang peringatan 250 tahun kelahiran Amerika Serikat, sejumlah dokumen dan artefak sejarah ikonik ditawarkan dalam sebuah lelang khusus di New York. Lelang bertajuk We the People America at 2500 ini menampilkan teks dasar kenegaraan, karya seni, hingga benda bersejarah yang menandai perjalanan panjang bangsa Amerika. Lelang yang digelar oleh Rumah Lelang Christie's menghadirkan berbagai dokumen penting yang menjadi fondasi sejarah Amerika Serikat. Salah satu sorotan utama adalah cetakan langka Deklarasi Kemerdekaan tahun 1776 yang diproduksi di New Hampshire dan diperkirakan bernilai hingga 5 juta dolar Amerika. Dokumen lain yang dilelang adalah draft konstitusi Amerika Serikat hasil editan toko Rufus King yang mencatat proses final perumusan Undang-Undang Dasar Negara. Tak hanya itu, salinan proklamasi emansipasi yang ditandatangani Presiden Abraham Lincoln juga menjadi bagian dari lelang dengan nilai tawaran jutaan dolar. Lelang ini juga menampilkan karya seni ikonik Amerika termasuk potret George Washington, karya Gilbert Stuart hingga sketsa asli American Gothic karya Grant Wood. Sejumlah sejarawan menilai lelang seperti ini menunjukkan peran penting kolektor swasta dalam menjaga dan melestarikan warisan sejarah bangsa. Lelang We the People America at 250 diharapkan menjadi momen refleksi atas nilai-nilai perjuangan yang membentuk Amerika Serikat hingga saat ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan sorotan dunia sepekan dan informasi kami lanjutkan. Hujan deras di ibu kota sejak Rabu malam membuat sejumlah kawasan terendam banjir. Banjir turut merendam pemukiman di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Ketinggian air di kawasan ini mencapai 1,5 meter lebih. Ratusan rumah di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir akibat luapan air dari Kali Ciliwung pasca hujan deras sejak Rabu malam. Luapan air Kali Ciliwung membuat rumah warga di pemukiman Bidara Cina terendam banjir. Air sudah mulai ke pemukiman warga sejak Rabu sore dan air semakin tinggi hingga Kamis siang. Ketinggian air di pemukiman Bidara Cina mencapai 1,5 meter. Meski terendam banjir, sebagian warga memilih tidak mengungsi dan bertahan di lantai 2 rumah mereka. Warga juga terpaksa menggunakan perahu untuk beraktivitas. Dari kemarin sore. Kemarin sore. Ketinggiannya berapa, Bu? Ketinggiannya itu di atas 150. Rumah Ibu terendam ya, Bu? Rendam. Beberapa hari yang lalu udah kebanjiran. Udah hari keberapa nih berasnya, Bu? Ini hari keberapa ya? Karena memang kalau di sini kan daratannya paling rendah nih di RT ini. Jadi kalau misalnya bogor hujan terus,
ya kita paling pertama kena. Nah, yang lain belum kena, kita pun pasti biar bersih sedengkul pasti kena. Dampaknya sih Bu, akhirnya tadi kan disampaikan ada beberapa hari ini banjir Bu ya. Maksudnya apakah udah mulai ada warga yang sakit kah, atau mungkin itu bantuan lain? Ada rata-rata banyak pada muntah-muntah sama gatel. Badannya panas, ada flu, batuk pilek. Tapi udah ada penanganan gitu dari maksudnya puskesmas udah datang? Ada puskesmas buka posko di kelurahan, dan kelurahan juga ada buka posko untuk pengungsian. Bantuan lain ada Bu? Bantuan lain Ya, beras, makanan, roti, nasi. di posko pengungsian ya? Nah, posko pengungsian dari kelurahan kan juga kan dikasih ke RW itu, nanti dari RW dibagiin RT yang terdampak banjir, nah dari RT dibagikan ke warga yang terkena banjir. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Aparat keamanan di Republik Demokratik Kongo membubarkan aksi unjuk rasa damai yang digelar untuk memperingati 1 tahun pendudukan kota Goma oleh kelompok bersenjata M23. Aksi tersebut bertujuan mengenang para korban konflik dan menuntut perlindungan lebih kuat bagi warga sipil. Namun demonstrasi berakhir dengan penangkapan sejumlah peserta. Polisi melakukan tindakan tegas terhadap para demonstran saat aksi damai di kota Beni pada Selasa 27 Januari 2026. Aksi ini digelar untuk memperingati 1 tahun sejak pendudukan Goma oleh kelompok M23, serta penghormatan para korban konflik di wilayah timur Republik Demokratik Kongo. Rekaman dari lokasi menunjukkan sejumlah demonstran ditangkap secara paksa oleh aparat kepolisian saat berjalan melintasi kota. Aksi penahanan tersebut memicu kecaman dari peserta unjuk rasa. Aktivis menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan wali kota dan gubernur sebelum aksi digelar. Namun ia mengaku terkejut dengan tindakan aparat yang menangkap demonstran meski aksi diklaim damai dan tanpa kekerasan. Para peserta aksi menegaskan tujuan demonstrasi semata mengecam kekerasan yang terus berlangsung di timur Kongo. Mereka juga menyampaikan duka atas ribuan hingga jutaan korban yang jatuh akibat berbagai serangan kelompok bersenjata. Pasca penangkapan, polisi dikabarkan akan merilis pernyataan resmi terkait jumlah tahanan dan alasan penahanan. Hingga kini, pertempuran masih terjadi di wilayah timur Republik Demokratik Kongo, meski telah ada gencatan senjata di mediasi Amerika Serikat. Pemerintah di Kinshasa menuduh Rwanda mendukung kelompok M23. Tudingan tersebut berulang kali dibantah oleh Kigali. Tim redaksi Info TV melaporkan. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menegaskan komitmennya dalam memperkuat kemitraan strategis di bidang pendidikan tinggi, sains dan teknologi bersama Perancis. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi bersama Dubes Perancis menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pendidikan tinggi, sains, dan teknologi melalui inisiatif Tahun Inovasi Indonesia Perancis. Kolaborasi ini mencakup riset, inovasi, pertukaran mahasiswa dan peneliti, pengembangan kampus unggulan, hingga perluasan program beasiswa LPDP ke jenjang doktoral. Inisiatif ini juga telah disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Bahkan Kedubes Prancis berkomitmen menghadirkan kampus unggulan di Indonesia karena berkat program khusus LPDP Prancis. Jumlah mahasiswa Indonesia di Prancis meningkat 2 kali lipat dalam setahun. Langkah ini pun diharapkan mendorong kemitraan jangka panjang yang berdampak bagi pengembangan SDM unggul dan kemajuan riset kedua negara. Tim redaksi Info TV melaporkan. Konvoi Wali Kota Syarif Agwak Datu Ahmad menjadi sasaran penyergapan di Filipina. Kendaraan wali kota dihujani peluru, mereka menggunakan senjata api bertenaga tinggi dan RPG. Sekelompok pria bersenjata berat menyergap konvoi wali kota Syarif Agwak, Maguindanao del Sur, Filipina, Ahmad Ampatuan pada Minggu pagi 25 Januari 2026. Melansir Xinhua pada Senin 26 Januari 2026, polisi mengatakan penyergapan terjadi pada Minggu pagi sekitar pukul 6.00 ketika wali kota Syarif Agwak sedang berpergian dengan kendaraan anti pelurunya dengan pengawalan.
Menurut penyelidik, para tersangka berada di dalam sebuah minivan putih ketika mereka melepaskan tembakan dan juga melemparkan granat berpeluncur roket ke arah konvoi wali kota di sudut jalan Maguindano, Barangay Madar Poblacion. Kendaraan pengawal wali kota juga dihujani peluru. Selama serangan itu, tambah polisi dalam laporan GMA Regional TV, rekaman kamera pengawas memperlihatkan dua tersangka bersenjata keluar dari sebuah van kecil. Salah satu dari mereka terlihat membawa senjata RPG dan juga melepaskannya ke arah kendaraan jenis SUV yang juga ditumpangi oleh wali kota. Rekaman tersebut menunjukkan granat menghantam kendaraan dan juga menimbulkan kepulan asap. Meski mengalami kerusakan, SUV wali kota masih mampu melaju. Kendaraan tersebut kemudian berhenti di tengah jalan, disusul dengan terdengarnya beberapa kali tembakan di udara. Mobil pengawal wali kota yang dipimpin oleh BFC Manuel Arquega Don Diego langsung membalas tembakan. Dalam situasi tersebut, para tersangka berhasil melarikan diri dari lokasi kejadian. Pihak berwenang melancarkan operasi pengejaran yang juga menghasilkan baku tembak singkat yang mengakibatkan kematian 3 orang tersangka. Senjata api berkekuatan tinggi ditemukan dari minivan tersebut, sementara wali kota Ahmad Ampatuan dilaporkan tidak mengalami luka. Namun VFC Manuel Arquega Don Diego dan juga 1 orang lainnya mengalami luka akibat baku tembak yang terjadi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemanjat legendaris Amerika Serikat Alex Honnold kembali menyita perhatian dunia. Honnold melakukan aksi ekstrim dengan memanjat gedung ikonik Taipei 101 tanpa tali pengaman. Aksi berbahaya ini menarik perhatian puluhan penonton yang memadati area sekitar gedung. Aksi ini sekaligus mencatatkan sejarah baru dalam dunia panjat tebing urban. Pemanjat legendaris Amerika Serikat Alex Honnold melakukan aksi revie solo dengan memanjat gedung Taipei 101 setinggi 508 meter pada Sabtu 24 Januari 2026. Aksi ini dilakukan tanpa tali maupun alat pengaman. Rekaman menunjukkan Honnold berjalan menuju gedung sebelum mulai memanjat fasad ikonik bercorak bambu. Puluhan warga dan pengunjung tampak menyaksikan langsung dari luar maupun dalam gedung. Sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi sempat ditutup. Aksi ini menarik penggemar dari berbagai daerah di Taiwan. Banyak di antara mereka mengaku mengenal Honnold melalui film dokumenter panjat bebas yang mempopulerkan namanya di dunia. Sejumlah penonton mengungkapkan kekaguman dan antusiasme. Mereka menyebut aksi ini sebagai kesempatan langka untuk melihat langsung pemanjat legendaris tersebut di Taiwan. Setelah menyelesaikan aksinya dalam waktu 1 jam 31 menit 34 detik, Honnold dilaporkan turun menggunakan elevator untuk menemui panitia dan para penggemar. Pemanjat berusia 40 tahun ini dikenal dengan berbagai aksi free solo ekstrim di seluruh dunia. Aksi memanjat Taipei 101 menjadi rekor panjat urban tanpa tali yang tertinggi dalam sejarah dan juga disiarkan ke seluruh dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Hujan salju tebal menyelimuti Provinsi Duhok di wilayah Kurdistan, Irak. Kondisi ini menarik perhatian warga dan wisatawan dari berbagai daerah yang datang untuk menikmati suasana musim dingin. Aktivitas bermain salju menjadi daya tarik utama bagi pengunjung yang memanfaatkan momen musim dingin ini. Hujan salju tebal melanda Provinsi Duhok di kawasan Kurdistan, Irak. Kondisi cuaca ini justru menjadi daya tarik bagi warga lokal maupun wisatawan dari berbagai penjuru Irak. Rekaman yang diambil pada Minggu 25 Januari 2026 memperlihatkan pegunungan dan kawasan perumahan tertutup salju tebal. Anak-anak hingga orang dewasa tampak menikmati suasana dengan bermain salju dan juga membuat boneka salju. Salah seorang pengunjung mengaku menikmati pengalaman musim dingin tersebut. Ia menyebut suasana di Duhok memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi para wisatawan. Sementara itu, warga setempat Salid Murad mengatakan Duhok memang menjadi tujuan favorit saat musim dingin. Menurutnya banyak pengunjung datang dari berbagai daerah seperti Basra, Baghdad, dan juga provinsi lainnya karena intensitas salju yang tinggi. Ia menambahkan para pengunjung menikmati berbagai aktivitas musim dingin seperti bermain salju dan juga permainan musim dingin lainnya. Suasana di Duhok disebutnya indah dan menyenangkan. Pemerintah regional Kurdistan sebelumnya telah mengeluarkan peringatan cuaca. Perakiraan menyebutkan wilayah Kurdistan akan terdampak gelombang salju dan juga penurunan suhu mulai pada Kamis 22 Januari 2026 dan berlangsung hingga akhir pekan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Badai musim dingin berskala besar mengakibatkan gangguan perjalanan serius bagi warga di Amerika Serikat. Ribuan penerbangan dibatalkan dan ditunda di sejumlah bandara tersibuk di negara tersebut. Kota Petropavlovsk-Kamchatsky di semenanjung Kamchatka, Rusia, dilanda badai salju ekstrim selama beberapa hari berturut-turut. Akibatnya, hampir seluruh wilayah kota tertimbun salju tebal, membuat aktivitas warga lumpuh total. Data meteorologi menunjukkan bahwa kawasan ini mengalami curah salju tertinggi dalam 30 tahun terakhir, dengan intensitas hujan salju yang memecahkan rekor untuk periode yang sama.
Kombinasi angin kencang dan badai salju menyebabkan stasiun cuaca setempat mencatat ketebalan salju hingga 1,71 meter. Bahkan, di lereng yang menghadap arah angin, timbunan salju dilaporkan mencapai lebih dari 10 meter. Cukup tinggi untuk menutup pintu dan jendela bangunan bertingkat rendah. Rekaman video memperlihatkan warga Petropavka Kamsky berusaha menggali mobil mereka yang tertimbun timbunan salju tebal setelah badai hebat melanda kawasan tersebut. Gubernur wilayah Kamchatka, Vladimir Solodov V, mengumumkan status darurat di ibu kota regional. Sejumlah layanan bus dibatalkan, penundaan penerbangan dilaporkan, serta rapat komisi tanggap darurat digelar untuk menangani dampak badai. Kementerian Situasi Darurat Rusia melaporkan, petugas penyelamat telah dipanggil setidaknya 11 kali untuk membantu penanganan dampak badai. Petugas membersihkan rumah warga dengan keterbatasan mobilitas dan para pensiunan, membuka jalur evakuasi dan atap bangunan, serta membantu petugas ambulans dalam mengangkut pasien ke fasilitas kesehatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang pria tewas ditembak oleh petugas imigrasi federal pada hari Sabtu di kota Minneapolis, Amerika Serikat. Insiden ini memicu aksi protes besar dan meningkatkan ketegangan di kota yang masih dilanda trauma penembakan fatal beberapa pekan sebelumnya. Keluarga korban mengidentifikasi pria tersebut sebagai Alex Preti, usia 37 tahun, seorang perawat unit perawatan intensif. Preti diketahui pernah menyampaikan protes terhadap kebijakan penindakan imigrasi Presiden Donald Trump di kotanya. Setelah penembakan, ratusan orang turun ke jalan. Meski dalam suhu ekstrim, aksi protes sempat berujung bentrokan antara massa dan petugas imigrasi federal. Petugas terlihat menggunakan tongkat dan granat kejut untuk membubarkan massa. Pemerintah negara bagian menurunkan Garda Nasional Minnesota atas arahan Gubernur Tim Walz. Pasukan Garda Nasional dikerahkan ke lokasi penembakan, serta ke gedung federal yang setiap hari menjadi titik aksi protes. Kepolisian Minneapolis menyatakan informasi mengenai kronologi penembakan masih terbatas dan dalam penyelidikan. Kementerian Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat menyebut petugas melepaskan tembakan defensif setelah seorang pria mendatangi mereka dengan senjata api dan melakukan perlawanan. Namun dalam video warga yang beredar, korban terlihat memegang telepon seluler dan tidak tampak membawa senjata. Kepolisian menyebut korban merupakan pemilik senjata api sah dengan izin membawa senjata. Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem menyatakan korban datang untuk menghambat operasi penegakan hukum. Namun hingga kini belum ada penjelasan rinci apakah senjata tersebut ditarik atau diarahkan ke petugas. Pejabat federal menyebut petugas yang melepaskan tembakan merupakan anggota patroli perbatasan dengan pengalaman 8 tahun. Presiden Donald Trump turut beraksi melalui media sosial dengan mengkritik Gubernur Minnesota dan Wali Kota Minneapolis. Trump menyebut kepemimpinan lokal gagal melindungi petugas imigrasi dan menuduh retorika mereka memicu ketegangan. Insiden ini terjadi sekitar 1,5 kilometer dari lokasi penembakan fatal lainnya terhadap petugas imigrasi pada awal Januari lalu. Keluarga korban dalam pernyataannya menyampaikan duka mendalam dan menuntut pengungkapan fakta sebenarnya atas kematian Preti. Penyelidikan atas insiden ini masih terus berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah kapal feri yang mengangkut lebih dari 350 penumpang tenggelam pada Senin dini hari di perairan Filipina bagian selatan. Insiden ini menyebabkan sedikitnya 15 orang tewas, sementara ratusan penumpang lainnya berhasil dievakuasi oleh tim penyelamat. Menurut otoritas setempat, kapal feri tersebut tenggelam di perairan Filipina bagian selatan, tepatnya di dekat sebuah pulau, saat melakukan pelayaran pada malam hari. Kapal diketahui mengangkut lebih dari 350 penumpang dalam perjalanan antar pulau. Dalam proses evakuasi, petugas berhasil menyelamatkan lebih dari 315 orang. Sebagian besar korban selamat dievakuasi oleh nelayan setempat yang berada di sekitar lokasi kejadian. Sementara tim penyelamat dari penjaga pantai dan otoritas maritim melakukan pencarian tambahan. Hingga saat ini, petugas telah menemukan 15 jasad korban. Korban dilaporkan meninggal akibat terjebak di dalam kapal atau tenggelam saat insiden terjadi. Proses pencarian dan penyelamatan masih terus berlangsung untuk memastikan tidak ada penumpang lain yang masih hilang atau terperangkap. Otoritas setempat menyatakan kondisi laut saat kejadian cukup menyulitkan proses penyelamatan. Namun seluruh unsur terkait terus dilibatkan dalam operasi SAR, termasuk kapal patroli, tim medis, dan relawan. Hingga kini pihak berwenang masih menyelidiki penyebab tenggelamnya kapal. Penyelidikan meliputi kemungkinan cuaca buruk, kondisi teknis kapal, hingga dugaan kelebihan muatan. Hasil penyelidikan akan digunakan sebagai dasar penentuan tanggung jawab dan langkah keselamatan ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV.
Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia Sepekan bersama saya, Tiara Dianti. Pemirsa, India Energy Week keempat resmi dimulai di Goa pada Selasa 27 Januari 2026. Ajang ini mempertemukan pembuat kebijakan global, pemimpin industri, inovator, serta investor untuk membahas masa depan sektor energi di tengah ketidakpastian geopolitik dan percepatan aksi iklim. Forum ini menjadi salah satu panggung utama dunia untuk dialog mengenai keamanan energi, keterjangkauan, aksesibilitas, dan dekarbonisasi. India Energy Week keempat resmi digelar di kota Goa pada Selasa 27 Januari 2026. Acara ini menghadirkan para pemangku kepentingan global dari berbagai sektor untuk merumuskan arah masa depan energi dunia. Rekaman menunjukkan para peserta mengunjungi pavilion perusahaan dari berbagai negara, mengikuti diskusi panel, serta menyaksikan beragam inovasi dan teknologi terkini di bidang energi. Sejumlah peserta menyampaikan antusiasme terhadap masa depan energi. Fokus utama tertuju pada pengembangan energi terbarukan, serta upaya India mencapai kemandirian energi dengan solusi yang ekonomis dan berkelanjutan. Dalam konteks geopolitik global, India juga menegaskan komitmen terhadap agenda keberlanjutan. India disebut akan terus memperkuat kerjasama strategis, termasuk dengan Rusia, untuk membangun rantai pasok energi dan mencapai tujuan transisi energi. Acara yang disiapkan oleh Kementerian Perminyakan dan Gas Alam India ini berlangsung selama 4 hari. India Energy Week dijadwalkan berakhir pada 30 Januari 2026 dan diposisikan sebagai salah satu platform terkemuka dunia dalam dialog energi global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. India dan Uni Eropa mencapai kesepakatan perdagangan bebas setelah hampir 20 tahun negosiasi. Perjanjian ini diperkirakan akan mempengaruhi hingga 2 miliar orang dan mewakili sepertiga perdagangan global. Kepala Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut perjanjian ini sebagai ibu dari semua kesepakatan karena mencangkup hampir seluruh barang dagangan dari tekstil hingga obat-obatan. Perjanjian ini akan menurunkan tarif impor pada berbagai produk, termasuk anggur dan mobil Eropa, serta memperluas akses pasar bagi produk India. Perdana Menteri India Narendra Modi menyebut kesepakatan ini membuka peluang besar bagi masyarakat India dan Eropa. Ia menegaskan perjanjian ini mewakili 25% GDP global dan sepertiga perdagangan dunia. India dan Uni Eropa juga menyepakati kerangka kerja untuk kerjasama pertahanan dan keamanan, serta perjanjian terpisah untuk mempermudah mobilitas tenaga kerja terampil dan mahasiswa. Kesepakatan ini dipercepat oleh tekanan tarif dari Amerika Serikat yang menerapkan kebijakan perdagangan ketat terhadap India dan Uni Eropa. Komisi Eropa menyebut tarif mobil Eropa di India akan turun dari 110% menjadi 10% secara bertahap. Sedangkan tarif suku cadang akan dihapus sepenuhnya dalam 5 hingga 10 tahun. Tarif pada mesin, kimia, dan farmasi juga akan sebagian besar dihilangkan. Sementara tarif anggur Eropa akan turun dari 150% menjadi 20%. India mengecualikan produk susu dan seleria dari kesepakatan ini dengan alasan sensitivitas domestik. Uni Eropa juga tidak memberikan tarif khusus untuk gula dan daging dari India. Inilah perdagangan India dan Uni Eropa mencapai 136 miliar dolar pada 2024 dan ditargetkan meningkat menjadi 200 miliar dolar pada tahun 2030. Kesepakatan ini diharapkan menciptakan jutaan lapangan kerja dan memperkuat rantai pasok global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah Amerika Serikat akan mengirimkan unit ICE ke Olimpiade musim dingin di Italia. Langkah ini memicu kekhawatiran dan kebingungan di kalangan publik Italia terkait peran agensi tersebut dalam pengamanan ajang internasional. Unit yang dikerahkan berasal dari Homeland Security Investigation atau HSI. Unit ini biasanya ditugaskan untuk menangani kejahatan lintas negara dan sering dikirim ke event besar seperti Olimpiade. Berbeda dengan unit ICE lainnya yang menangani deportasi, HSI tidak terlibat langsung dalam penegakan imigrasi di dalam negeri Amerika Serikat. Namun kabar keterlibatan ICE tetap memicu reaksi keras di Italia. Sejumlah petisi online menuntut penolakan ICE di ajang Olimpiade.
Kecaman juga muncul setelah laporan media Italia menayangkan insiden ancaman terhadap jurnalis oleh agen ICE di Minneapolis. Wali kota Milan, Giuseppe Sala, menegaskan ICE tidak terima di kotanya. Ia menyebut agensi tersebut sebagai milisi yang melakukan kekerasan dalam operasi imigrasi. Kementerian Dalam Negeri Italia kemudian menjelaskan petugas HSI akan ditempatkan di ruang kontrol konsultan Amerika Serikat di Milan dan hanya bertugas dalam peran pendukung. Pemerintah Italia menegaskan seluruh operasi keamanan selama Olimpiade tetap di bawah kendali penuh otoritas Italia. ICE memiliki beberapa unit, salah satunya Enforcement and Removal Operation. Unit ini bertanggung jawab atas penangkapan dan deportasi warga asing di Amerika Serikat. Sedangkan HSI berfungsi pada penyelundupan manusia, perdagangan narkotika, dan kejahatan lintas batas. Agen HSI telah ditempatkan lebih dari 50 negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kabur saat dirazia petugas imigrasi kelas 1 non-TPI Jakarta Pusat, 5 warga negara asing asal Nigeria nekat bersembunyi di area toren penampungan air apartemen di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Sejumlah warga negara asing asal Nigeria ini mencoba kabur saat dirazia petugas imigrasi kelas 1 non-TPI Jakarta Pusat di sebuah apartemen di kawasan Kemayoran pada malam tadi. Para pelaku berhasil ditangkap saat bersembunyi di area toren penampungan air di lantai atas apartemen. 5 pria warga negara asing ini diamankan lantaran diduga kuat terlibat dalam aktivitas jaringan penipuan internasional secara daring. Dari hasil pemeriksaan, petugas kelimanya berinisial CA, JCA, CFN, CCO, dan juga CO merupakan komplotan pelaku love scamming dan juga expedition scamming. Modus penipuan love scamming dilakukan melalui aplikasi Facebook di mana para korbannya adalah para wanita kaya dari berbagai negara seperti Sri Lanka, Jamaika, India, dan juga Amerika Serikat. Sementara untuk penipuan expedition scamming, para pelaku meretas aplikasi jasa ekspedisi dan menghubungi pemesan barang antar negara dengan alasan harus membayar biaya tambahan untuk melancarkan pengiriman barang pesanan. Selain melakukan aksi penipuan daring, para pelaku juga melakukan pelanggaran keimigrasian. Pada kesempatan ini, kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Jakarta Pusat kembali mengamankan 5 orang warga negara Nigeria yang diduga melakukan scamming. Jadi modus operandinya itu bukan warga negara kita. Informasi korbannya itu warga negara Afrika. Warga negara Guatemala, Zimbabwe, atau negara-negara Afrika lah. Iya, semua negara Afrika. Jadi modusnya itu dia memberikan menghack platform mengenai kredit card ya. Kredit card. Jadi tadi ditemukan itu ada 43 kredit card. Ya, berarti ini ada love scamming juga. Ini kita masih melakukan pendalaman. Jadi ini masih bergulir pendalaman sebenarnya apa, karena ada satu laptop yang belum dilihat isi apa di dalamnya. Ini masih dilakukan pendalaman oleh teman-teman di kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Jakarta Pusat. Sebenarnya ini partai-partai biasa kok, tidak barang-barang mewah. Jadi contohnya seperti penjualan baju-baju konveksi. Jadi yang dikirim ke negara tujuan di Afrika, jadi minta biaya lebih. Jadi untuk pengirimannya alasannya berbagai macam, contohnya ini kurang untuk biaya pajak, biaya cukai dan lain sebagainya. Pelaku ini melakukan WA, WhatsApp kepada pembeli-pembeli di sana dengan iming-iming keuntungan yang besar. Jadi tergiur lah. Jadi korban-korban ini tergiur dengan janji-janji dan ya mungkin janji-janji itu aja. Jadi nanti mungkin ini kan masih belum ada pendalaman. Jadi nanti dari sementara itu aja bisa saya sampaikan. Dari salah satu unit apartemen yang jadikan markas para pelaku, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa puluhan telepon genggam, belasan lembar kartu kredit dan juga ATM, komputer jinjing, dan sejumlah uang tunai. Selain akan dideportasi ke negara asal, kelima pelaku juga dicekal untuk kembali masuk ke Indonesia. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad melaporkan.
Sebuah jet pribadi yang membawa 8 orang dilaporkan jatuh saat lepas landas di Bandara Internasional Bangor, negara bagian Maine. Hingga kini nasib para penumpang masih belum diketahui. Otoritas penerbangan langsung melakukan penyelidikan. Menurut Administrasi Penerbangan Federal Amerika Serikat atau FAA, pesawat tersebut jatuh saat melakukan proses lepas landas. Insiden terjadi di Bandara Internasional Bangor, Maine. FAA menyatakan jet pribadi itu mengangkut 8 orang, namun hingga saat ini belum ada informasi resmi terkait kondisi para penumpang dan awak pesawat. Otoritas bandara dan petugas darurat segera diterjunkan ke lokasi kejadian untuk melakukan pengamanan awal, serta mengamankan area sekeliling landasan. Hingga kini penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan FAA. Pihak berwenang akan meneliti kondisi pesawat, faktor teknis, serta kemungkinan pengaruh cuaca pada saat kejadian. FAA menegaskan informasi lanjutan akan disampaikan setelah proses investigasi memasuki tahap lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Israel hancurkan gedung UNRWA di wilayah Yerusalem Timur pada Selasa 20 Januari 2026. Langkah ini dilakukan seiring pemerintah Israel yang memperketat tindakan terhadap organisasi kemanusiaan yang memberikan bantuan kepada warga Palestina di Gaza. Israel menghancurkan sejumlah bangunan di kompleks kantor pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk pengungsi Palestina di Yerusalem Timur menggunakan bulldozer. Langkah ini dilakukan seiring pemerintah Israel yang memperketat tindakan terhadap organisasi kemanusiaan yang memberikan bantuan kepada warga Palestina di Gaza. UNRWA menyatakan pada Selasa 20 Januari 2026 bahwa pasukan Israel telah menyita peralatan milik staf serta memaksa mereka keluar dari markas di kawasan Sheikh Jarrah. Pada hari yang sama, pasukan Israel menembakkan gas air mata ke sebuah sekolah kejuruan Palestina dalam insiden kedua yang menargetkan fasilitas PBB di Yerusalem Timur yang diduduki. Sebelumnya, sejumlah sumber lokal melaporkan sekelompok tentara Israel yang didukung dengan bulldozer menyerbu kompleks UNRWA setelah menutup akses jalan di sekitarnya. Menurut kantor berita Palestina, Wafa, tentara Israel meningkatkan kehadiran militernya di daerah itu dan mulai menghancurkan sejumlah bangunan di dalam kompleks tersebut. Sementara itu, Kepala UNRWA Philip Lazzarini mengatakan sejumlah anggota parlemen dan pejabat pemerintah Israel turut hadir di lokasi. Ia menilai serangan itu terjadi setelah berbagai langkah yang diambil otoritas Israel untuk menghapus identitas pengungsi Palestina. Israel selama ini berulang kali menyerang UNRWA dengan tudingan adanya keberpihakan kepada Palestina dan dugaan hubungan dengan Hamas. Namun hal tersebut tidak disertakan bukti, sehingga tuduhan tersebut dibantah oleh badan PBB tersebut. Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan pembongkaran fasilitas UNRWA merupakan tindak lanjut dari undang-undang baru yang melarang badan tersebut beroperasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Israel melancarkan serangan udara intens di wilayah Kanarit, Lebanon Selatan. Militer Israel mengklaim serangan ini menghancurkan infrastruktur militer Hizbullah dan menggagalkan upaya kelompok tersebut membangun kembali kekuatannya di kawasan itu. Pada Rabu 21 Januari 2026, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengeluarkan peringatan mendesak kepada warga Lebanon Selatan untuk segera mengungsi. Peringatan tersebut terutama ditujukan bagi penduduk di kota Kanarit, Kivor di Nabatieh, Jarjoa, Al-Karayeb, dan Ansar. IDF menyebut bangunan-bangunan di wilayah tersebut digunakan sebagai infrastruktur militer Hizbullah dan menjadi target serangan. Media Lebanon melaporkan pesawat tempur Israel terbang rendah di atas kota Adlon, Gazieh, dan Kanarit. Serangan peringatan tersebut telah dilakukan di Kanarit sebelum serangan udara utama menghantam bangunan yang telah ditentukan. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan setidaknya 19 orang terluka dalam serangan ini, termasuk sejumlah jurnalis yang sedang melakukan peliputan. Asosiasi Fotographers Pers Lebanon menilai serangan ini menunjukkan bahwa klaim Israel terkait penjagaan jarak aman tidak memadai. Namun mereka juga mengimbau para jurnalis untuk meningkatkan kewaspadaan saat melakukan peliputan di zona konflik. Israel dan Hizbullah sepakat melakukan gencatan senjata pada 27 November 2024. Meski demikian, Israel masih terus melakukan serangan di Lebanon yang disebut Tel Aviv sebagai upaya menargetkan infrastruktur dan anggota Hizbullah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Elon Musk menggambarkan visinya tentang masa depan umat manusia dalam sebuah diskusi di World Economic Forum di Davos, Swiss. Musk menyebut perkembangan robot dan kehidupan multiplanetary akan mengubah arah peradaban manusia.
Dalam pemaparannya, Elon Musk menjelaskan bahwa robot dengan kecerdasan buatan akan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia. Musk juga menekankan pentingnya manusia menjadi spesies multiplanetary dan menurutnya eksplorasi dan kolonisasi luar angkasa merupakan langkah penting untuk keberlangsungan umat manusia. Berbicara di hadapan para pemimpin dunia, pelaku bisnis dan akademisi, Musk menyatakan teknologi bukan hanya soal inovasi, tetapi juga tentang masa depan peradaban. Pernyataan Elon Musk ini kembali memicu perdebatan global terkait dampak perkembangan robot berbasis kecerdasan buatan dan ambisi eksplorasi antariksa terhadap masa depan kehidupan manusia, etika teknologi, serta keberlangsungan peradaban di masa mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah Iran untuk pertama kalinya mengumumkan angka resmi korban tewas akibat gelombang protes nasional melalui siaran televisi. Pemerintah Iran menyebut sebanyak 3.117 orang meninggal dunia dalam rangkaian aksi yang terjadi sejak akhir tahun lalu. Pengumuman tersebut disampaikan melalui siaran resmi televisi negara Iran. Pemerintah menyatakan korban tewas terdiri dari warga sipil dan anggota keamanan yang terlibat dalam penanganan aksi protes. Namun rincian identitas dan juga penyebab kematian tidak jelas secara terperinci. Sementara itu sejumlah kelompok hak asasi manusia dan aktivis menyebut angka korban sebenarnya diduga lebih tinggi dari data resmi pemerintah. Gelombang protes di Iran dipicu oleh krisis ekonomi, tekanan sosial, serta ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Hingga kini situasi keamanan di sejumlah wilayah masih dijaga ketat oleh para aparat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi protes damai terjadi di depan konsulat Amerika Serikat di kota Nuuk, Greenland. Seorang warga secara konsisten menyampaikan pesan solidaritas dengan membawa bendera Denmark, Faroe dan Greenland, serta menegaskan posisi Greenland sebagai bagian dari komunitas negara bebas. Dalam aksi tersebut, seorang pria berusia 70 tahun yang berprofesi sebagai tukang kayu secara konsisten melakukan aksi protes damai di depan konsulat Amerika Serikat di kota Nuuk, Greenland. Pria tersebut tampak memegang 3 bendera yaitu Denmark, Kepulauan Faroe, dan juga Greenland. Menurutnya bendera-bendera itu melambangkan persatuan serta komitmen bersama dalam menjaga kedaulatan dan juga masa depan Greenland. Ia menjelaskan aksi protes ini bertujuan menyampaikan pesan ke dunia internasional bahwa warga Greenland tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh pihak-pihak yang memegang nilai kebebasan dan kerjasama internasional. Menurut pria tersebut, solidaritas ini ditujukan kepada Uni Eropa, NATO, serta negara-negara demokratis di seluruh dunia. Ia menekankan pentingnya dukungan sekutu dalam menghadapi tekanan politik dan geopolitik. Aksi damai ini menjadi simbol penolakan terhadap tekanan politik dan juga kepentingan kekuatan besar, sekaligus menegaskan identitas aspirasi dan juga kedaulatan Greenland di tengah dinamika politik global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.